Bab 14. Surti membersihkan sisa-sisa kebakaran dalam diam. Sesekali wanita itu mengusap air matanya yang seolah tidak mau berhenti menetes. Bagaimana jika semalam suaminya tak terbangun? Mungkin kini dia dan keluarganya akan tinggal nama. Itu yang saat ini memenuhi pikirannya. Sementara Mak Dami sedang beristirahat karena badannya demam, dia sedari pagi meringkuk di tempat tidur. Air mata juga tak berhenti menetes dari mata tuanya. Bibirnya tak berhenti mengucap istighfar, teringat semua musibah yang dialaminya. Murti tergopoh-gopoh masuk ke rumah. Tempat yang pertama ditujunya adalah kamar ibunya. Wanita itu segera pergi setelah mendengar kabar tentang musibah kebakaran yang dialami oleh keluarganya. Wanita yang wajahnya mirip dengan Surti itu membuka pintu kamar Mak Dami secara perlahan. Dadanya berdesir ketika menatap punggung ringkih itu. Perlahan dia mulai mendekat, kemudian duduk di sisi tempat tidur. Bibirnya keluh, tak tahu harus berkata apa. Merasa ada yang duduk di belakangnya, Mak Dami pun membalikkan badan. "Mur?" Mak Dami membenarkan letak tidurnya. Kini dia miring menghadap putri keduanya. Ibu nggak usah terlalu bersedih ya. Semua sudah terjadi, jadi nggak usah dipikirkan lagi. Yang hilang masih bisa dicari lagi. Yang paling penting, ibu dan semuanya selamat. Apa salah ibu, Mur, sehingga musibah selalu datang menghampiri? Mak Dami mengadu sambil menangis terseduh. Dia hanya ingin bercerita agar beban hatinya sedikit berkurang. Ibu wanita baik, istri yang patuh dan seorang ibu yang hebat. Semua ini adalah ujian, Bu. Murti membelai rambut ibunya yang sudah memutih. Mereka saling diam menata hati masing-masing. Mak Dami menghela napas, dia harus kuat di hadapan anak-anaknya. "Ridho nggak ikut?" tanyanya memecah keheningan yang tercipta walau cuma sesaat. Mak Dami sudah bisa tersenyum meskipun dipaksakan. "Ikut, Bu, lagi di luar sama bapaknya," sahutnya. "Kamu belum bertemu dengan bakmu?" Mak Dami tiba-tiba teringat dengan putri pertamanya. "Belum, tadi langsung masuk ke sini." Wanita itu beranjak ketika ibunya hendak bangkit. "Antar ibu keluar, aku ingin ketemu Ridho, kangen," pintanya pada Murti. Kemudian wanita yang selalu tampil cantik itu membantu ibunya berdiri. "Bu, sebaiknya ibu di sini aja, biar nanti Ridhonya yang ke sini," tawar Murti sebelum melangkah sambil memapah ibunya. "Gak apa-apa, ayo," ajak Mak Dami. Sementara di teras rumah, Arif tengah berbincang dengan Tejo dan Budi. "Sepertinya ini sengaja, Mas," kata Arif. "Setelah mendengar cerita dari Tejo, aku juga berpikiran seperti itu, Rip. Karena nggak mungkin kalau perapian bisa mengenai jerami. Jaraknya cukup jauh dan lagi sebelum tidur. Sudah kupastikan kalau perapian itu padam," timpal Tejo. "Di tempat itu juga ditemukan jerigen, sepertinya bekas minyak tanah," sahut Budi. "Tapi siapa yang tega melakukan semua ini, Bud?" tanya Tejo. "Entahlah, Jo, tapi aku merasa tuh pelakunya," Budi menjawab sambil manggut-manggut. "Siapa?" serempak Tejo dan Arif bertanya. "Siapa lagi kalau bukan Bir?" "Siapa?" serempak Tejo dan Arif bertanya. "Siapa lagi kalau bukan Bir?" "Hush, Tejo, Arif, Budi. Sudah nggak usah dibahas lagi dan jangan asal tuduh. Biarlah itu menjadi urusan Allah. Alhamdulillah kita masih diberi keselamatan," potong Mak Dami yang sudah berada di antara mereka. Saking asiknya membahas kejadian semalam hingga ketiga lelaki itu tak menyadari kehadiran Mak Dami. "Rip, ibu mau minta tolong. Kamu ke rumah Mbah Kasdi sekarang. Kamu minta hari pindahan diajukan saja," titahnya pada sang menantu kesayangan. "Iya, Bu," sahut Arif sambil mengangguk. "Tolong kamu temani Arif ya, Bud," pintanya pada lelaki yang sepantaran dengan Tejo itu. "Iya, Mak, beres," sahutnya sambil mengacungkan jari jempol. "Sekarang juga nggak apa-apa, biar nggak kesiangan, keburu orangnya pergi ke sawah," ujar Mak Dami lagi. Kedua orang yang diminta tolong tadi pun segera beranjak, meninggalkan Tejo sendiri yang duduk di bangku panjang yang berada di teras rumah.
Semenjak musibah kebakaran itu, para ipar Mak Dami malah sering datang berkunjung. Katanya turut bersimpati atas musibah yang dialami Mak Dami, terutama si Biran yang masih saja datang secara tiba-tiba. Sikapnya masih sama, kalau beca juga masih ceplas-ceplos, dan sesekali tetap menyindir kakak iparnya itu. Dalam hati kecil Mak Dami juga mengira semua itu disengaja, tapi dia tak ingin suuzon, nanti malah menimbulkan fitnah. Dia meminta anak-anaknya menutup rapat mulut dan melupakan kejadian menyedihkan itu. Allah Maha Tahu dan karma pasti akan melakukan pekerjaannya. Hari ini Surti sibuk di dapur membuat nasi adem juga nasi liwet, sambal cus dan juga iwak pirek, juga ikan panggang yang dimasak ulas-ulas. Tak lupa jajanan pasar juga dia siapkan. Malam nanti akan ada selamatan untuk menempati rumah baru. Mak Dami juga nampak sibuk, dia menata bumbu di dalam takir. Sur, kletikan untuk orang jandon sudah ada? Tanyanya setelah selesai menata bumbu. Sudah Bu, tadi Surti beli kacang kulit sama marning. Ibu muda itu menyahut dengan tangan yang juga sibuk menata beberapa jajanan pasar ke dalam kresek kecil. Buahnya? Mak Dami kini sudah berdiri, dia bertanya sambil memperhatikan putrinya. Surti tadi beli semangka Bu, sahut Surti. Mak Dami mengangguk, jangan lupa membuat wedang serehnya ya. Kembali dia mengingatkan Surti lalu beranjak keluar dari dapur. Iya Bu, jawab Surti sebelum ibunya benar-benar tidak terlihat. Selamatan pindahan rumah sudah selesai, tinggal keluarga dan tetangga dekat yang masih jandon di teras. Sementara Wahid dan Ridho asik bermain, kedua saudara sepupu itu memang sangat akur jika sedang berkumpul. Keluarga Tejo juga hadir, bapak ibu juga adiknya yang terakhir. Mereka semua juga terlihat bahagia. Tiba-tiba Arif berdiri sambil mengangkat telepon. Dia berjalan ke samping rumah untuk menerima panggilan tersebut. Iya Mas, akan datang sayang, kamu tunggu ya. Itu yang didengar Surti tanpa sengaja. Wanita itu mengurungkan langkahnya yang hendak ke depan untuk mengantar wedang sereh. Istri Tejo itu berbalik arah dan kembali ke belakang, kemudian memilih jalan memutar untuk sampai di teras. Dik, kamu menginap di sini atau pulang? Tanya Ari pada Murti setelah selesai mengangkat telepon. Pulang aja Mas, sahut Murti cepat. Ayo kalau gitu lekas pamit, aku ada kerjaan mendadak ke keluar kota, perintah Ari pada istrinya. Mereka pun berpamitan meskipun Ridho masih belum mau pulang. Aris terlihat sangat memaksa anaknya agar mau pulang sampai bocah 2 tahun menangis. Tak biasanya Arif seperti itu. Terus telepon tadi maksudnya apa ya? Surti bermenolong karena melihat tingkah Arif yang tidak seperti biasanya. Kok mendadak sih Mas? Biasanya juga ada pemberitahuan beberapa hari dulu, tanya Murti ketika mereka sampai di rumah. Namanya juga perintah atasan Dik, yang mau gimana lagi, harus manut kan? Arif berusaha meyakinkan istrinya. Berangkatnya sekarang juga nih. Sebenarnya Murti agak curiga dengan sikap suaminya. Iya Dik, sudahlah, gak usah banyak tanya, siapkan saja keperluannya, jawab Arif sedikit meninggikan suaranya. Murti terkejut dengan perangai suaminya tadi. Wanita itu memilih diam. Dia memasukkan keperluan suaminya itu ke dalam koper dengan tanda tanya dan tetesan air mata. Ya udah Mas, berangkat dulu ya, hati-hati di rumah. Arif berpamitan setelah Murti selesai menyiapkan keperluannya. Lelaki itu berkata sambil mencium pucuk kepala istrinya. Bahkan dia tak memperhatikan ada mendung di wajah istrinya itu. Sudah 3 hari Arif keluar kota dan selama itu pula dia tak memberi kabar. Murti sudah berusaha menghubunginya tapi ponsel suaminya itu selalu tidak aktif. Murti sampai bertanya pada rekan-rekan suaminya. Rupanya ponsel Arif hilang, itulah sebabnya dia tidak bisa dihubungi. Begitulah kata teman-teman suaminya. Entah kenapa Murti merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Arif, karena tak biasanya suaminya bersikap seperti ini. Kalaupun ponselnya hilang, dia akan bisa meminjam ponsel temannya untuk sekedar memberi kabar.
Bangunan rumah itu sudah rata dengan tanah. Biran dan iparnya yang lain tidak sabar menunggu hari yang ditentukan Mak Dami. Wanita senja itu hanya memperhatikan saja. Sudah tidak ada lagi air mata. Dia akan menyimpan baik-baik setiap kenangan yang ada di rumah itu dalam ingatannya. Rumah itu adalah hasil kerja kerasnya dengan almarhum suaminya seperti Surti Tejo. Dia dan suaminya bekerja keras mengelola lahan yang hanya sepetak milik orang tua suaminya. Setelah menikah, Mak Dami diberi seekor sapi betina oleh orang tuanya, katanya sebagai sangu nganten. Sapi itulah yang akhirnya beranak pinak hingga mereka bisa membeli sawah. Keuletan Pak Adi dan ketekunan Mak Dami menjadikan hidup mereka makmur. Namun yang dilihat oleh saudara dan orang tidaklah seperti itu. Mereka mengira kalau semua adalah harta peninggalan orang tua. Kini semua telah tiada, bahkan rumah yang menjadi kenangan terakhir mereka pun juga tak berisa, rata dengan tanah. Mak Dami menutup pintu. Dia memilih berdiri di belakang pintu dengan mata terpejam. Kemudian wanita itu mengambil napas panjang lalu membuangnya secara perlahan. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Itu yang selalu ditanamkan di hatinya. Sulit memang, tapi dia akan terus belajar di sisi usianya.